Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan berbagai hal mengenai pandemi corona yang sedang marak belakangan ini sebagai tugas dari Bu Asneli. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Kemudian, kami juga akan mengeluarkan ide cemerlang kami dalam mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, dimulai dari saya, yaitu nama saya Mediana Maharani, kelas 11 MIPA 1, absen 23. Nama saya Alexis Rahel, nomor absen 3. Saya Balkis Ashifa Lumbun, absen 11. Nama saya Cecilia Elsia Treskova dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Ilham Ulif Fazaki dari kelas 11 IPA 1, absen 16. Nama saya Kenafila Syafasati Sae, absen 18. Nama saya Mariam Awaluna Rahmah, absen 22, kelas 11 MIPA 1. Nama saya Nova Muzaki, absen 25. Nama saya Nur Solihah, absen 26. Perkenalkan, nama saya Pramudia Ramadhani Wibowo dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Syafiq, absen 21 dari kelas 11 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdi Fikriawan, absen 35 dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Cecilia Elsia Treskova. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, dilihat dari bidang pariwisata. Pariwisata di Indonesia tengah menghadapi tekanan seiring wabah virus corona. Pemerintah memperkirakan potensi devisa dari sektor pariwisata yang hilang imbas masalah wabah ini diperkirakan mencapai ratusan juta dan diperkirakan hingga 7 triliun per bulan. Pemerintah Indonesia sendiri memutuskan untuk menunda penerbangan dari dan menuju Tiongkok sejak awal Februari lalu. Meskipun selama ini pariwisata Indonesia banyak mendapat sokongan dari turis Tiongkok. Meski begitu, potensi kehilangan devisa imbas wabah virus corona ini bukan hanya berasal dari absennya turis Tiongkok saja, tapi juga dari turis negara lain, karena mereka juga memilih menunda perjalanan. Secara devisa, potensi kehilangan mencapai 2,8 miliar US dollar. Ini baru dampak langsung dari wisatawan Tiongkok. Sedangkan secara keseluruhan, potensi kehilangan devisa diperkirakan mencapai 4 miliar US dollar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perekonomian di bidang investasi. Pertama, perlu kita ketahui bahwa fokus utama investasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu lebih ke meningkatkan investor-investor dari luar negeri. Namun, semenjak wabah COVID-19 menyerang, yang kini sudah mendunia dan sudah memasuki Indonesia pula, dan menyebabkan 3.000 lebih kasus, hal ini tidak memungkinkan para investor luar negeri tersebut untuk berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kok bisa sih? Apa aja alasannya? Alasan yang pertama yaitu negara fokus dengan mitigasi penanganan corona di negara masing-masing. Mitigasi itu apa? Yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, yaitu dari COVID-19 ini sendiri. Nah, salah satu caranya itu apa? Yaitu dengan memutus akses antar negara. Seperti yang telah dilakukan Indonesia terhadap Cina ketika mengetahui Cina itu sudah terinfeksi COVID-19. Indonesia langsung memutus penerbangan ke Wuhan. Lalu, hal ini menyebabkan penundaan investasi yang seharusnya dilakukan seperti investasi Cina dan Korea Selatan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Contoh investasi yang tertunda akibat COVID-19 ini, itu ada yang pertama dalam sektor pertambangan, lalu yang kedua dalam sektor otomotif, lalu yang ketiga dalam sektor pertambangan. Lalu berlanjut ke alasan yang kedua, yaitu fluktuasi perdagangan membuat kepercayaan investor semakin lebih rendah. Laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan itu bisa naik turun terhadap kondisi pasar. Apa aja barang yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, itu membuat kepercayaan investor yang seharusnya tinggi menjadi semakin rendah dan menghilang mungkin. Ternyata pengurangan para investor-investor yang seharusnya berinvestasi kepada perusahaan Indonesia itu membawa dampak terhadap IHSG alias Indeks Harga Saham Gabungan yang melemah hingga 6,58%. Ini merupakan angka terkecil sejak 2011 silam. Namun, di samping kerugian-kerugian yang terjadi, ternyata ada beberapa pihak yang diuntungkan
dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satu contohnya adalah emiten-emiten yang meningkat terhadap rumah sakit dan farmasi. Seperti contohnya emiten dari Mika alias Mitra Keluarga Karya Sehat yang dikatakan cukup bagus. Tapi situasi ini diduga hanya secara situasional yang akan kembali lagi ketika pandemi COVID-19 sudah berakhir. Emiten-emiten dari pihak lain yaitu di pihak consumers dan telekomunikasi yang jelas saja ya seperti Zoom itu sudah mulai mendunia sekarang karena kita sudah mulai work from home. Ini juga diperkirakan meningkat semenjak COVID-19 melanda. Lalu juga investasi bidang tekstil yang katanya lebih terpacu produktivitasnya dimulai sejak Cina di lockdown. Terakhir, itu karena investor asing banyak yang tidak bisa melaksanakan investasi, itu dapat membuka peluang yang besar untuk investor-investor lokal yang ada di dalam negeri dan dimanfaatkan untuk negeri kita sendiri. Penyebaran wabah virus corona yang berawal dari Cina yang membuat perekonomian Cina ikut terpuruk akibat banyaknya perusahaan yang harus tutup. Mengingat Cina merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utamanya Indonesia, maka terganggunya perekonomian Cina akan mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Cina yang merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia membuat kegiatan ekspor-impor terganggu. Menurut Menteri Keuangan Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia pun saat ini sudah mempunyai larangan impor hewan hidup dan makanan minuman dari Tiongkok. Tentu akan berdampak pada berkurangnya pasokan dari Tiongkok. Bagi Indonesia, menurut Ibu Sri Mulyani, dampak virus corona ini sudah mulai terasa bagi perekonomian dalam negeri. Salah satu contohnya adalah terus melemahnya nilai tukar rupiah hingga saat ini yang sudah mendekati angka 17.000 per US dollar. Bahkan pada saat kondisi sekarang ini, harga beras pun masih tinggi, meskipun panen raya padi tengah berlangsung bulan ini di beberapa daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan sehingga meskipun pada saat suplai tinggi pun harga beras tetap tinggi. Dengan kondisi saat ini juga membuat kegiatan jual beli terhambat. Dari sisi domestik, di tengah adanya social distancing, membuat masyarakat menurunkan aktivitas kegiatan sehari-harinya sehingga memberikan dampak pada sisi demand atau permintaan, konsumsi, dan dampak ketersediaan karena adanya pengurangan aktivitas produksi. Asosiasi menilai kondisi saat ini lebih buruk dibanding krisis keuangan tahun 2008. Pandemi corona membuat perusahaan industri menjadi menurun, khususnya perusahaan di industri penunjang migas. Harga minyak terus menurun akibat pandemi corona ini. Karena kondisi ini, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di industri penunjang kegiatan hulu minyak dan gas dinilai tak terhindarkan. Wabah virus corona ini berdampak pada berbagai sektor sehingga menyulitkan perusahaan untuk beralih. Karena itu, tingkat efisiensi seperti pemotongan gaji, merumahkan karyawan kontrak, hingga PHK sulit dihindari oleh beberapa perusahaan di industri ini. Tingkat efisiensi di setiap perusahaan berbeda, tergantung kemampuan keuangannya. Sebelumnya, Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengaku bahwa mereka akan berusaha untuk mencegah terjadinya PHK, walaupun memang ada kemungkinan pemangkasan biaya dan prioritas proyek di tengah anjloknya harga minyak. Hingga saat ini, belum ada pengurangan pekerja di proyek hulu migas. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan yaitu perusahaan di banyak negara melakukan berbagai cara untuk mendorong harga minyak. Salah satunya dengan memangkas produksi di tengah anjloknya permintaan akibat pandemi corona. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya termasuk Rusia tengah membahas pengurangan produksi. Pembahasan ini dilakukan karena pandemi virus corona ini telah menghancurkan permintaan global hingga 30% permintaan bahan bakar di seluruh dunia, sehingga menekan harga minyak. Telah dipertimbangkan bahwa mereka akan memotong produksi sebesar 15 juta hingga 20 juta barel per hari. Jumlah itu setara dengan 15% hingga 20% dari pasokan global. Namun, Menteri Perminyakan Iran mengatakan bahwa pengurangan produksi 10 juta barel per hari hanya berlaku pada bulan Mei dan Juni tahun 2020. Selanjutnya, pada bulan Juli hingga akhir 2020, pengurangan akan turun menjadi 8 juta barel per hari. Kemudian, tahun depan akan menjadi 6 juta barel per hari.
Pada awal April, Kepala SKK Migas mengirimkan surat kepada para gubernur di wilayah kerja migas. Hal itu untuk mendapat dukungan agar produksi di sektor hulu migas selama pandemi COVID-19 ini tetap berjalan, dan juga mereka melakukan pengaturan jadwal kerja sesuai kondisi lapangan dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Syafiq, absen 31 dari kelas 11 MIPA 1, ingin menjelaskan tentang hubungan pandemi COVID-19 ini dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 ini memperlambat pembangunan infrastruktur di Indonesia dikarenakan dua faktor. Yang pertama dari faktor manpower dan yang kedua dari faktor pembiayaan. Nah, dari faktor yang pertama tentu saja dalam pandemi ini seluruh pekerja dalam pembangunan infrastruktur itu diberhentikan untuk memberhentikan atau memperlambat penyebaran virus COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah faktor pembiayaan. Nah, dikarenakan pemerintah sekarang lagi serius-seriusnya dalam menangani atau menanggulangi virus COVID-19 ini, pasti mereka butuh anggaran yang banyak. Nah, anggaran itu didapatkan dengan cara memotong anggaran-anggaran di bidang lain. Nah, salah satunya itu di bidang infrastruktur. Nah, untuk contoh yang kita bisa ambil dalam keterlambatan pembangunan infrastruktur ini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberhentikan sementara dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dampak wabah COVID-19 terhadap sektor pertanian. Seperti yang kita tahu, sektor pertanian adalah sektor yang penting. Artinya, sektor ini sangat berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pangan. Adanya wabah COVID-19 ini memiliki dampak terhadap sektor pertanian. Di antaranya adalah aktivitas tani, tanaman pangan, dan hortikultura menjadi terhambat karena adanya himbauan mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini sangat merugikan para petani karena pendapatan mereka menjadi berkurang. Di sisi lain, di dalam pasar terjadi kenaikan harga atau komoditi pasar. Hal ini disebabkan karena barangnya dalam jumlah sedikit atau stok yang kurang, sedangkan permintaan yang tinggi. Hal ini akan mengakibatkan panic buying di dalam masyarakat, atau masyarakat akan secara serempak membeli barang dengan jumlah yang banyak. Hal ini sangat berdampak terutama pada masyarakat golongan ekonomi rendah karena mereka tidak dapat membeli kebutuhan tersebut dengan jumlah atau dengan harga yang sangat tinggi. Pandemi COVID-19 ini di satu sisi banyak menimbulkan kesulitan ekonomi. Contohnya, banyak pegawai yang di-PHK, para pengusaha yang bangkrut, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus bisa mengambil langkah cepat untuk menstabilkan kebutuhan ekonomi di negara kita. Salah satu ide yang paling mendasar ialah merealisasikan pasar yang tetap aktif selama masa pandemi ini, walaupun secara tidak tatap muka. Nah, hal ini bisa direalisasikan dengan cara mensosialisasikan penggunaan aplikasi jual beli online kepada masyarakat secara merata, sehingga para penjual juga bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Untuk bisnis yang diperjualbelikan, masih banyak pilihan yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya, yang paling diperlukan ialah bahan makanan atau makanan itu sendiri. Karena masih banyak orang yang pasokan makanannya minim atau bahkan tidak mencukupi selama pandemi ini. Dan juga bisa nih mencoba untuk bisnis media streaming digital seperti Netflix. Karena pastinya banyak orang memilih streaming film di rumah selama pandemi ini. Namun, untuk para pedagang yang termasuk dalam kategori belum mampu untuk melakukan hal tersebut, disarankan untuk tetap bekerja dengan cara tetap menjaga jarak dan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan dan memakai masker. Dan juga untuk kita berilah uang lebih untuk ojek online, tukang sayur, atau warung-warung kecil sekitar kita, karena merekalah yang paling terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Menurut saya, pemerintah harus menyediakan subsidi APD untuk semua lapisan masyarakat, semua sipil, untuk mencegah penyebaran virus corona. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat juga yang terpaksa harus pergi keluar rumah untuk mencari nafkah
ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah penyebaran pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan stimulus bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk pengajuan maupun pembayaran kredit melalui produk kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, maupun koperasi. Stimulus kredit usaha rakyat untuk calon debitur adalah relaksasi syarat administrasi. Sementara itu, stimulus debitur existing adalah penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan. Terdiri dari 64,686 triliun pokok dan 3,879 triliun bunga. Jadi, kita dapat kesimpulan bahwa tujuan dari stimulus kredit usaha rakyat ini untuk meringankan beban UMKM melalui penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan. Menurut saya, ini merupakan ide sangat bagus untuk membantu perekonomian Indonesia, yang dimana UMKM merupakan sektor dengan kontribusi ekonomi yang cukup besar, yakni 60% dari GDP dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Tapi dalam memberikan bantuan kepada nasabah UMKM ini, masih perlu pengetatan lewat melihat track record, misalnya dari sisi melihat ketaatan nasabah membayar pajak. Selain itu, nasabah UMKM yang dibantu juga mempertimbangkan sektor terdampak, area terdampak, sektor strategis, dan sektor penggerak pemulihan ekonomi. Dan yang perlu diprioritaskan adalah untuk area yang terdampak saja. Solusi yang pertama, yaitu mengikuti gerakan Bantu 1 Ajak 2. Gerakan ini dibuat oleh seorang siswa SMA bernama Rakean asal Bandung, yaitu dengan cara membantu satu orang yang terkena dampak ekonomi yang ada di dekat kita, kemudian mengajak 2 orang lainnya untuk ikut membantu 1 orang di sekitar mereka. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di channel YouTube Bantu 1 Ajak 2. Kemudian, untuk solusi yang kedua, untuk mengatasi dampak ekonomi bisa melalui masjid. Kenapa masjid? Karena melalui masjid kita dapat mengumpulkan dana untuk membantu yang membutuhkan. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, pasti banyak yang ingin bersedekah untuk menambah pahala. Dengan begitu, orang-orang yang terkena dampak ekonomi akan terbantu. Salah satu solusi dari dampak ekonomi COVID-19 adalah program Kartu Sembako. Kartu Sembako atau yang dulunya disebut dengan bantuan pangan non-tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan kepada masyarakat agar punya akses terhadap pangan yang bergizi. Awal diluncurkan pada Februari 2017, pemerintah mengucurkan bantuan sebesar 1,32 juta rupiah per tahun atau sekitar Rp110.000 per bulan untuk tiap keluarga dengan total 15,6 juta keluarga. 2 tahun berjalan, pada 2019, pemerintah menaikkan nilai bantuan sebesar 1,8 juta rupiah per tahun atau sekitar Rp150.000 per bulan per keluarga. Kini, karena virus corona mewabah, pemerintah kembali menaikkan nilai bantuan kartu sembako sebesar 2,4 juta rupiah per tahun atau sekitar 200.000 per bulan untuk setiap keluarga. Bantuan ini akan disalurkan kepada 20 juta keluarga di seluruh Indonesia. Kenaikan nilai bantuan kartu sembako ini disampaikan Presiden Jokowi saat menetapkan status wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat di Istana Bogor pada Selasa, tanggal 31 Maret tahun 2020. Pendaftaran penerima kartu sembako ini dilakukan secara offline atau secara langsung bagi para keluarga yang telah memiliki KPM atau Kartu Penerima Manfaat. Para KPM kartu sembako yang telah terregistrasi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan menerima pemberitahuan atau undangan berisi teknis pendaftaran di kantor kelurahan atau kabupaten yang telah ditentukan. Nah, sementara untuk KPM yang belum terdaftar dapat menghubungi perangkat pemerintah daerah seperti RT atau RW setempat. Informasi mengenai kepesertaan KPM dapat dikonfirmasi kepada pengurus RT atau RW setempat, perangkat desa atau aparatur kelurahan di wilayah tinggal KPM, atau Humas Kementerian Sosial di wilayah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja itu apa sih? Kartu Prakerja itu adalah program yang dibuat pemerintah untuk membantu karyawan atau masyarakat yang kena PHK dengan memberikan pelatihan atau kursus. Nah, menurut saya solusi itu kurang tepat atau kurang efektif di tengah wabah COVID-19 ini. Mengapa? Karena kebijakan itu memakan anggaran hingga 20 triliun. Sebaiknya menurut saya anggaran tersebut bisa digunakan untuk penelitian vaksin, memproduksi APD secara massal, atau bahkan bisa juga untuk meningkatkan produksi peternakan dan pertanian sebagai antisipasi bila wabah ini
tidak berlangsung singkat. Dan juga di kondisi seperti ini sulit untuk mencari pekerjaan karena lowongan pekerjaan tidak banyak dan juga untuk memulai bisnis bukanlah hal yang mudah. Selain itu, kita dapat belajar melalui situs online atau YouTube secara gratis. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. Termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan Center of Excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Untuk menyikapi pandemi COVID-19, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan menjadi setiap bulan dari yang sebelumnya 4 kali dalam setahun. Tujuan pemberian bantuan setiap bulan ini adalah agar selama wabah COVID-19 ini, keluarga prasejahtera tetap dapat memenuhi kebutuhan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan. Ini di tengah kesulitan ekonomi dan kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai imbauan pemerintah. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk keluarga prasejahtera Indonesia agar dapat menjaga daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, Kemensos hadir melalui PKH untuk melindungi keluarga prasejahtera dari COVID-19. Melalui PKH, pemerintah memberikan perlindungan sekaligus di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mensos merinci, bansos untuk KPM PKH di periode ini telah disesuaikan untuk setiap komponennya. Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun adalah Rp250.000 per bulan. Anak SD sebesar Rp75.000 per bulan, anak SMP Rp125.000 per bulan, anak SMA Rp166.000 per bulan, dan penyandang disabilitas serta lanjut usia 70 tahun ke atas menjadi sebesar Rp200.000 per bulan. Selanjutnya, pemerintah juga menaikkan jumlah KPM menjadi 10 juta KPM dari sebelumnya 9,2 juta KPM. Penambahan ini merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kemensos dan bersumber dari data yang dimutakhirkan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Dengan begitu, roda ekonomi akan terus berjalan sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi yang terus melebar di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih.